Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah bisa fokus? Bisa fokus? Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Ya, salah satu adab kalau mengaji ta'lim, handphone matikan, makanan simpan. Ya. Sebab ruh kita akan makan, kolbu kita akan menyantap sarapan, akal kita akan menambah perbendaharaan. Kalau diganggu dengan makanan, nantinya hilang, ya, terganggu. Itu bagian dari hijab ilmu pengetahuan. Lihat, coba lihat anak-anak main game, bisa makan enggak? Nah, game. Masa orang pengajian bisa makan? Heran, sangat mengherankan. Termasuk nanti kalau ada pengajian, sedang pengajian, sumbangan-sumbangan itu tidak usah diedarkan, nanti siapapun gurunya, itu mengganggu fokus. Ya, kebetulan ada kakak kami di situ, kalau tidak berubah mukanya, kalau bisa rezeki. Jadi ambo usul adab lah ke beliau, juga datih beliau. Mohon izin kak ya. Kami berpanggil kak, tidak tuh kak, Pak. Kakanda. Kebetulan tidak di Staida, ya? Masih pimpinan. Adik kami, adik kontan, tim beliau di Staida sebelum pindah ke Padang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang subuh yang diberkahi Allah, sebuah sampai tidak jauh dari situ ada guru ambo, Buya Daridi bin Hasan Basri, Datuk Sati. Ya, telah wafat beliau. Ya, di ladang, tak jauh dari situ sebelum di jalan. Ya. Kami setiap pulang kampung pasti mampir ke beliau. Dulu kami ngaji tarekat Samaniyah, Syatariyah dan Naqsyabandiyah. Dulu beliau khatib, ya, tetap di Masjid Raya di bawah, ya. Nama masjidnya Pak? Pesandiang. Ya. Tiba-tiba Allah kasih ujian beliau dan sakit berat. Perasaannya itu sampai ke kita. Akhirnya bu kadang-kadang teragak pulang ingin mensobok beliau. Jadi kami dulu bolak-balik ke Piladang itu adalah 3 tahun. Buya Hasan Basri. Ya, Datuk Sati. Semoga guru-guru kita yang sudah wafat Allah jadikan kuburannya taman-taman surga. Amin. Di Masjid Baitul Naim, semoga rumah ini menjadi rumah Allah pemberi nikmat An-Naim. Nikmat dalam surat Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah melimpahkan kepada kalian nikmat itu, ada yang zahir, ada yang batin. Tubuh yang sehat, nikmat yang zahir. Bisa sekolah tinggi-tinggi, itu nikmat yang zahir. Bisa ngopi-ngopi, bisa minum kawa, ya. Itu kawa sekolah. Kawa Daud. Itu nikmat yang zahir.
bisa menikah, punya anak, punya piti, punya kerja. Ini nikmat yang zahir. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Begitu dalam surat Luqman. Allah limpahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang zahir dan batin. Ni'amahu itu bahasa Arab, jamak dari nikmat. Nikmat. Apa arti nikmat secara harfiah? Kesenangan-kesenangan. Lai senang hati Bapak Ibu? Lai senang hati enggak? Hati senang itu zahir atau batin? Hati senang itu bukan bagian dari zahir, tapi bagian dari batin. Nikmat yang batin. Maka zahirnya manusia, tubuh dan akalnya, batinnya manusia, qalbu dan ruhnya. Kalau seseorang diberi makan, diberi makan, tapi qalbunya tidak dikasih makan, zahirnya dapat nikmat, batinnya tersiksa. Disitulah baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu menjadi penjara bagi orang yang beriman. Imam Sufyan Az-Zawri mengatakan, kalau tidak adalah salat tahajud, salat 5 waktu, baca Al-Quran, silaturahim dan kajian, aku memilih mati dan dijemput saat ini juga. Apa maksud kalam Imam Sufyan Az-Zawri? Nikmat-nikmat yang batin di dunia bisa bertahan hidup. Apa kata beliau tadi? Kalau bukanlah karena tahajud, salat 5 waktu, silaturahim, ta'lim, zikir pagi sore itu, maka beliau memilih untuk mati saat itu juga. Itu Imam Sufyan Az-Zawri. Sufyan Az-Zawri, bahkan di riwayat lain ini Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan itu tertidur dari tahajudnya. Seumur umur beliau puluhan tahun tidak pernah tertidur dari tahajud. Kalau kita hampir setiap malam tertidur ya. Tapi lumayanlah subuh lagi. Di dalam tidurnya, karena beliau tidur tidaklah tidur kecuali dalam keadaan suci. Nabi bersabda, siapa yang tidur man nama ala taharatin atau man bata ala taharah, siapa yang tidur dalam keadaan suci, Allah akan perjalankan ruhnya ke alam lain, yaitu alam malakut, alam malaikat, alam-alam surga. Betul kiranya Al-Imam Sufyan Allah perjalankan ke alam surgawi. Allah perlihatkan di situ balasan tahajudmu, yaitu dinikahkan dengan bidadari tercantik di surga tersebut. Imam Sufyan itu manusia biasa. Kalau melihat nerancak, condong matanya. Kalau tapi seleronya. Akhirnya Allah perlihatkan bidadari yang sangat cantik dan tidak ada perempuan manapun secantik yang dia lihat saat itu. Sufyan pun ingin memeluk si bidadari, mirip-mirip seperti Nabi Adam hendak memeluk Sayyidatuna Hawa, mirip persis. Kiranya lah sifat anak Adam itu. Ya, tidak sabaran, nyosor seorang sosok dari kosakata baru lah. Kami kursus di Mari, kursus bahasa Minang, Pai Kubu Lamu, ke guru. Ketika Sufyan hendak memeluk dan mau mengambil perempuan tadi, si perempuan mengatakan, tunggu
calon suamiku. Di situ dia kaget. Hah? Kok masih calon? Imam Sufyan mengira sudah meninggal. Kiranya udah meninggal. Kecek si bidadari, calon suamiku. Langsung berhenti beliau. Maharmu tertunda. Bayarlah maharmu, sentuhlah aku. Nah, itu kecek si bidadari. Bidadari itu cantiknya luar biasa. Tak ada perempuan secantik beliau di dunia pasti. Sebab kalau ada, tak sempat apa bernafas. Ya, tak sempat pak nafas. Mata ke situ, bahkan berkedip pun tidak. Cantiknya bukan main. Kalau ini jalan harumnya semerbak. Tangannya sangat lembut, kulitnya sangat halus. Putih cat pak, bukan. Putih yang membuat laki-laki semuanya penuh birahi. Tidak ada, tidak bisa dibayangkan. Pakaian sangat seksi, menarik perhatian semua laki-laki, semua umur. Kan bapakku ada yang datik bungunya, ada 2 kali yang bungunya, enak. Itu kalau masalah icik itu sama. Beda umur, selera sama. Imam Sufyan sudah tua, seleranya sama. Ambo mangiro Imam Sufyan itu tak minat di bidadari. Kiranya beliau minat di bidadari. Apa kita bidadari? Wahai calon suami, maharmu tertinggal malam ini. Mendengar begitu beliau langsung gemetar dan berteriak. Pas teriak bangun. Di situ beliau azan subuh sudah berkumandang. Hari itu beliau tidak keluar rumah, menangisi. Kok tidak bangun tahajud? Jadi kadang-kadang tidak bangun pun tidak terima oleh Allah penglihatan ke depan, ke masa depan, yaitu ke alam surga, sehingga beliau tahu rahasia tahajud. Si bidadari minta mahar. Apa maharnya? Tahajud. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Orang-orang muttaqin ada di kebun-kebun. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan wa bil ashari hum yastaghfirun. Sahur itu jam seboleh atau jam 3 Pak? Jam 2, jam 3 lah ya. Di waktu-waktu malam terakhir, waktu-waktu sahur, mereka kepada Allah. Itu ayatnya surat Ad-Dzariyat. Apa maksud kami menyebutkan riwayat tadi? Berkaitan dengan judul nama masjid Baitun Naim. Judulnya bermusobok loh. Kalau Aqidatul Awam lah banyak. Dah 5 tempat kita ceramah judulnya Aqidatul Awam. Nampak dia mau namanya Baitun Naim. Jadi kadang-kadang waktu ceramah tu tenda ada nampak itu jadi ceramah. Soal kalau dipikir-pikirin model beraja kalau gitu kan. Nah boleh. Jadi kami tidak mau tahu tema itu. Tema itu pas mau tampil baru tanya. So tidak mau mikir-mikirkan tema sebelumnya. Banyaknya pengenal. Ya, awak cie. Badan cie, tak cie. Panik tidak, cuma kepikiran. Sama saya. Bapak Ibu yang bukan Allah, itu kan laki-laki. Kalau produksi, lain dapat bidadaranya nak. Pak kira-kira. Batanyo seorang
artis kepada guru kami. Allah, Kiai Saifuddin Amsir, sudah wafat, orang Betawi, tidak pernah pesantren tapi fasih bahasa Arab, jago baca kitab, berguru ke ulama-ulama hebat, tidak pernah pesantren. Sama lo jawab, awak kudian belum pesantren, lah kuliah baru pesantren. Yang bertanya itu seorang perempuan, saya ingat kamu, beliau mengatakan Marissa Haq, ya, yang artis politisi. Apa kata si Marissa? Pak Kiai, Al-Quran itu kok berbicara cuma satu arah, yaitu ke laki-laki. Laki-laki dapat bidadari, itu kami ba'ah. Mereka dapat bidadara, kami nak cowok-cowok kekar gitu kan. Tapi bapak ibu tuh, bapak-bapak, ibu-ibu tuh nggak butuh cowok kekar, butuh cowok perhatian, ya bu. Butuh cowok perhatian, dompet tebal, badan sehat, apa lagi bu? Muka kancak, enggak. Kalau muka kancak, enggak nambah. Ya. Awak kalau ke sawah, ambo pernah ke sawah dulu, langsung hitam. Awak putih, awak kuning seketek, bukan kuning cat. 3 bulan orang gaya kami hadir. Kecil orang gaya, nggak usah lah. Ke sawah lo, pengen mencubu menyangku tuh pak. 3 bulan, menyangku itu antara tamat sekolah sanawiyah ke man. Ya, adalah libur panjang tadi itu. Lumayan. Teras Solo ba'a lomak lolok pulang dari sawah di mana lomak. Teringatlah kami kalam Imam Ibnul Jauzi. Apa kalam Ibnul Jauzi? Para pedagang itu badannya tidak lelah, tapi pikirannya susah. Para petani itu badannya lelah, pikirannya tenang. Sebab menyangkut itu adalah obat tidur paling efektif. Kalau menyangkut itu, tiba di rumah tinggal minum. Iya pak, itu nikmat. Kami bertemu dengan ahli-ahli terapi badan dan berbagai aliran-aliran agama dan kepercayaan. Ternyata mereka itu menemukan kesehatan badan manusia itu kalau bergerak terus. Tangan tuh harus bergerak. Nah, kalau bapak ibu tuh rajin nyangku, itu sehat tuh badannya. Paling-paling punggungnya rusak. Ya. Kaki itu sehatnya kok jalan. Apa lagi? Punggung tuh lentur kan? Itu harus digerakkan. Dan kalau bapak ibu bekerja, kan badan laki-laki itu. Yo. Nah, nanti dipijit, nikmat kan? Bapak ibu suka pijit nak? Enggak ya? Bau bu? Berubah lah soal ya. Seorang pagi, lupa di seorang pagi. Nyawa wadi di seborang. Bau bu? Awak ketujuh loh bau. Ya benar asik. Imam Ibnul Jauzi melihat, jadi beliau itu suka masuk ke ladang-ladang, masuk pasar, melihat ayat-ayat Allah. Dilihatnya para pedagang, sehat dompetnya, penyakitan badannya. Begitu juga para pejabat. Itu yang dilihat oleh Ibnul Jauzi. Dilihatnya orang-orang yang kerja di sawah. Lihat orang ke sawah tuh kena ginjal. Jarang gak? Ya. Sebab keringatnya itu keluar dari semua pembuluh dan pori-porinya tuh, pori-pori. Kita tuh kalau ndak keringatan Bapak Ibu, itu ginjal tuh kerja keras. Ginjal awak tuh kerja keras. Makanya Allah mengatakan kulu siru fil ardh,
Bergeraklah kamu di muka bumi, jangan diam, tak boleh diam. Orang kayo di Sebogang, ya, Sebogang, supaya bisa bergerak tuh Pak dibolehnya alat-alat. Itulah garik-garik seorangnya di rumah itu, lari-lari di tempatnya kan. Kalau kita kan tak perlu. Kami kalau ingin olahraga jantung atau dada atau paru-paru, tidak mungkin di Pondok Indah sebab banyak asap. Jadi kalau asap sudah, tapi paru-paru rusak. Kemau orang tuh mencari udara segar ke wilayah puncak, tapi kami persawahan di belakang yang berundak-undak di Piladang, di Sebogang Pagi, Situjur, Batu Sangka, itu lebih indah, lebih indah. Kepotang kami ada ke suatu tempat, udara segar, tapi orang pakai masker. Kan lucu tuh. Kalau di Siko pakai masker di tepi jalan terserah. Tapi itu udara segar. Insya Allah tidak ada corona itu di berita, itu di kota-kota. Seorang nggak sehat. Corona itu Bapak Ibu lewat saluran pernafasan. Enak. Nah, orang-orang kalau kita tinggal di negeri yang sangat hijau seperti ini, kalau bernafas tuh jangan pendek-pendek, bernafas tuh panjang-panjang. Kemarin banyak orang mati. Itu penyakitnya mulai kelihatan ketika oksigen di dalam dirinya berkurang. Apa istilahnya? Saturasi oksigen berkurang. Maka ketika masih bisa bernafas panjang-panjangnya sedalam-dalamnya. Kami dulu waktu di Surau sama Buya Darlis tuh bin Hasan Basri Jalil dilatih zikir nafas. Tarik nafas, sebut nama Allah. Keluarkan nafas, sebut nama Allah. Qul huwallahu ahad. Dan memang sehat. Kebetulan beberapa kawan-kawan sudah ada yang kena corona. Nah, entah corona tidak atau apa. Tapi kecilnya sakit dah dulu. Dengan zikir, diambil nafas, ditahan, tahan sampai berkeringat, kembang kempis itu paru-parunya dikeluarkan pelan-pelan. Bersebutlah kami yang master Tai Chi. Tahu Tai Chi? Bapak Ibu? Tak Tai Chi. Tai Chi. Salah lo sebut. Tai Chi itu mirip kungfu tapi bukan kungfu. Itu ada gerakan mengikuti gerakan alam tapi pakai pernafasan. Kami dulu pernah bekerja mengirim dai, mentraining dai, kemudian kirim ke luar negeri dulu. Salah satu yang dai kami dikirim ke Tiongkok, ke Cina. Pulang-pulang kami bertanya, Ustaz, orang Jawa Timur, antum melihat orang Cina umurnya tua, panjang umur atau banyakkan mati muda? Apa kata beliau? Panjang umur. Berdasarkan pandangan antum, Buya, Ustaz, itu mereka apa gerakannya, apa latihannya, apa olahraganya? Lari setengah jam ya? Enggak. Orang-orang tuh sekali sepekan atau sekali sepekan kumpul di satu poin, satu titik. Apa? Ini gerak-gerakkan badannya, kemudian nafas, keluarkan. Keluar, begitu terus. Kalau kita tidak perlu gerakan itu, sebab kita ada namanya sholat. Masalahnya, karpetnya berdebu. Jadi kalau Bapak Ibu sujud, tarik nafas, nah masuklah satu debu di dalam. Ya, maksud kami rutin, disedot 3 kali seminggu Pak. Dibuat tim khidmat di masjid. Kalau pengurus itu tidak tolong. Kau nggak bayar orang.
Iko masjid kami tahu banyak orang yang sembahyang situ Bapak Ibu. Wali-wali banyak sembahyang situ. Ada wali murid. Bahkan wali kota yang lewat lah. Jadi ke tempat persinggahan. Cuma tidak tahu isi dompet kalau singgah tidak. Tidak, Pak. Maka Bapak Ibu untuk khidmat kepada para musafir coba dibuat jadwal. Itu orangnya ada apa? Masjid itu milik Allah untuk sholat hamba-hamba Allah. Kalau Bapak itu berkhidmat untuk siapapun yang sholat di situ, itu nanti masjid akan jadi saksi. Ketika orang gadai karena rokok, apa kata tanah di masjid itu? Ya Allah, itu orang dulu pernah membersihkan karpet di masjidmu. Itu bertanya Allah, nama masjidnya? Karena Allah beritahu, Masjid Baitun Naim ya Allah. Dulu ada Buya Ar-Razi datang ke situ mengecekkan itu ya Allah. Percaya Bapak Ibu, lihatlah nanti yang mau kalamkan nanti tersebut. Sebab semua nanti bersaksi. Semua nanti bersaksi. Nabi itu bersandar ke pelepah kurma yang dijadikan sandaran. Itu bisa nangis. Ditinggal dan Nabi nangis. Karpet itu Bapak Ibu ganti nangis gitu. Masih kecewa, wahai karpet, engkau sudah berkhidmat sekian tahun. Tapi bulu engkau lah itu tukar yo. Baru dia pakai nangis Pak. Cuma kan kita tidak diperdengarkan. Seminggu yang lalu seorang ibu-ibu, tapi mungkin ya. Apa kata beliau? Buya, saya normal atau tidak? Kira-kira begitu. Kalau sholat tebar sajadah, sajadahnya menyebut nama. Betul, ibu terkabur. Sembayang sementara apa ini? Apa sebab? Itu sajadah menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi kita tuh kadang beruntung, ya. Para alam terdengar oleh kita zikirnya alam semesta. Bisa ketakutan tak waras gitu. Ya. Nabi kalau jalan-jalan batu menyapu beliau, disapu. Dia orang awak ada nama penyakit tasaku ya. Tuh baca tuh kaki ini. Kira ono sudah kedokteran malaria. Tasapu. Itu perbedaan orang lamu tasapu. Tekojuknya di suatu tempat. Kemudian menjadi menghantui dirinya. Menjadi tur di badannya. Itu tasapu. Nabi itu hampir setiap saat makhluk di bumi. Jadi Nabi itu bisa mendengarkan satu biji pasir, Pak. Butiran pasir itu dengar Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tolongan. Kalau kita itu akhir kilo. Separuh kilo enggak. Kecek pulang rumah. Lagi lo dah. Kaji dah dapat itu saja cukup. Bebayu guru. Ngecek-ngecek seorang ni. Nabi SAW diundang oleh seorang perempuan Yahudi. Kisahnya masyhur, hadisnya sahih. Kok gaya orang ini ada karakternya. Karakter tu ada di orang awak. Tak keturunan Yahudi ke orang awak.
Si perempuan itu magih makan Nabi dan beberapa sahabat, tapi ditaburkan racun. Sebab perempuan itu adalah keluarga pembuat racun. Kalau dia racun kan untuk membunuh tungau, hama. Namun itu yang merusak-rusak lado itu, pianggang, bau, pianggang. Walhasil sahabat-sahabat langsung bismillah makan. Ada yang lupa pakai bismillah, langsung makan. Daging, Nabi kan suka makan domba, paha bukan main. Makanya paha ayam, paha domba, nikmatnya bukan main. Fahlu bahasa Arabnya, al-fahlu. Kiranya si daging berkalam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ana masmumah. Itu tidak bahasa, tidak perkenalan tuh. Ana masmumah itu namu atau penjelasan. Encak nama masmumah nak. Ana masmumah. Itu arti masmumah. Encak nama nak masmumah. Ana masmumah tu aku telah diracun wahai Rasulullah. Nabi lah, tanganlah di situ. Tangan sudah di daging tu. Langsung Nabi berhenti. Tapi Nabi sudah meminum beberapa yang lain yang itu pun semua diracun. Jadi Nabi lah meminum, tapi yang racun-racunnya ringan. Yang paling berat racunnya di daging itu. Kira-kira Bapak Ibu minum teh dulu. Oh yuang, baca bismillah lah. Kami minum sialan namanya CS. Bapak Ibu yang makan Allah, Nabi itu alam semesta. Itu maka beliau jadi Nabi yang kuat di sapu. Kalau kita ya nama keisi pisang daun itu yo keisi. Kan warnanya agak putih-putih. Kalau malam-malam kena cahaya bulan putihnya. Kecek kawan, ada antu pocong, ada uang toga menggaring-garing di belakang pisang. Dajaleh itu karisi. Tapi was-was setan masuk. Kagetnya tasirok darah di dado bukan karena jatuh cinta, tapi karena ketakutan. Akhirnya orang tu lari, tapi jantungnya tidak kuat. Kalau anak muda jantungnya kaget itu sehat, tapi semua pak darah pak kalau kumuh pak, dek santang, alih dengan bak gelemi-gelemi itu, gazebo, gazebo, ya. Itu tuh kalau dicek tuh di darah bapak tuh udah banyak plak-plak tuh pak, toplak. Le pernah mencari minyak pagi hari. Bentuk itu di badan apa tuh? Itu di badan gitu. Jadi kalau kita terkejut jantung tuh, jadi plak-plak tadi itu berkumpulnya, terjadilah penyumbatan jantung. Ya. Ada seorang tokoh dulu di Bandung. Ini suku mana aja tokoh pemimpin negara saat itu. Pemimpin negara itu datang orang ke sekian tuan. Datang hatinya senang, tapi dadonya tuh menyambut pemimpin negara kok. Dia kencang deg-degan. Dipeluknya itu mati di pangkuan, dipelukan si pemimpin negara kok. Itu kaget orang. Cuma nyuri itu. Basobok jo, kurang yang idolakan. Pernah mendongeng anak-anak muda nonton konser pingsan. Biasa produksi itu. Ya. Itu sebab jantung tuh.
Itu mirip-mirip tasapuh tuh Pak. Bapak Ibu yang bukan Allah, Nabi Muhammad SAW disapa oleh alam semesta. Maka beliau layak jadi Nabi. Beliau kuat. Kalau kita tidak kuat. Awak punya pengalaman rohani seketik aja, tidak tahan untuk menceritakan ke siapa saja. Sobok jantung itu cerita. Apalagi disebutkan sobok jo malaikat. Apalagi dipertemukan dengan Allah. Mungkin kita akan bercerita terus. Sedangkan Rasulullah itu orang yang bisa menjaga rahasia, bisa menebarnya dengan cara. Akhir-akhir itulah ya, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Intinya ambo ingin mengingatkan kita rawat-rawat nikmat yang batin kok. Bisa bangun di subuh hari. Kalau bisa dimajukan bangunnya Bapak Ibu, cobalah bangun setengah jam sebelum subuh. Tidak dapat setengah jam sembahyang, minimal 10 menit tahajud zikir. Ditutup dengan witir. Nah, kau pesan aku sebelum kita tanya jawab nanti. Apa kata Rasulullah? Autiru walau biraka'ah. Berwitirlah engkau tidak hanya bulan puasa, berwitirlah engkau walaupun 1 rakaat. Maka kami, kawan-kawan kami di Jakarta, kemudian yang ikut kajian, salah satu riyadhah latihan rohani yang kami wajibkan kepada murid-murid adalah berwitir. Witir itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Di hadis tidak dijelaskan, di hadis cuma diperintahkan, witirlah kamu. Oleh Imam Abu Hanifah dianggap wajib. Tapi dalam ilmu rohani, witir itu hampir wajib. Kalau ingin rohaninya terang benderang, berwitirlah setiap hari, setiap malam. Boleh sebelum tidur, boleh bangun. Sebelum tidur tidak usah witir lagi, setelah bangun tidur cukup tahajud. Ya, awak nak bisa lelok tu, ya, awak selancak. Itu nikmat sebenarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang susah tidur, tidak usah pakai minum ube-ube penenang. Itu anugerah dari Allah supaya kita mulai tafakkur malam hari, mulai khataman. Kami kenalan seorang Pak Haji, bukan ulama, di Sulawesi Tenggara, ya, daerah Bau-Bau. Bukan ulama, tapi dulu mengaji ke ulama. Sebelum meninggal gurunya tuh, dia minta kaji. Pak Kiai, Syekh, berikan aku amal inti dari apa engkau amalkan. Apa kata? Engkau bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Akhirnya dipakai itu oleh beliau. Dalam seminggu itu bisa khatam 2 kali. Kami lihat itu Qurannya lah hancur. Tapi itu hobinya, kama-kama nih pai Quran itu dibawa. Yang ke Jakarta Quran dibawa. Ambo kira beliau itu orang kayu luar biasa. So pesantrennya besar. Kiranya Bapak Ibu ambo datang ke tempatnya bersama anaknya. Tinggalnya di mana? Itu pesantren ada ruang paling ujung. Di situnya tinggal. Sedangkan guru-guru anak-anaknya lagi membuatkan rumah, tapi beliau tidak mau. Beliau mau di pojok pesantren itu ada tempat duduk ketek, pakai tempat meja lipat tuh, ada Quran tetapnya di situ, kemudian ada bantahnya kalau ngantuk. Di situnya khatam Quran setiap saat. Sebulan itu bisa 5 kali khatam. Minimal 3 kali khatam, minimal tuh. Sibuk beliau 2 kali khatam 3 juz sehari ya. Ya dah. Itu bukan ulama. Tapi beliau berkahi. Allah berkahi hidup orang itu. Nah, maka Bapak Ibu di umur-umur yang masih ada, ambil amal mana yang kau pegang. Tahajud, zikir, atau sholat, atau sedekah, atau semuanya. Dalam hadis Bukhari dikatakan nanti di sorga ada pintu sorga, ada penjaga surga. Pintu sorga solat akan memanggil, ya ahlas salat, wahai ahli solat, masuklah lewat pintu ini.
Bab zakat pun berkalam. Wahai yang suka sedekah dan zakat, masuklah lewat pintu ini. Bab puasa namanya Rayyan pun berkalam. Wahai yang suka bab jihad, bab semua bab, ada 8 bab, 8 pintu. Abu Bakar bertanya. Abu Bakar itu kalau bertanya artinya meminta secara halus, meminta dengan bahasa-bahasa kias. So Abu Bakar tidak berani meminta langsung kepada Rasulullah. Itu adab beliau. Ya. Beliau kau lain ke orang Arab Badui, main potong-potong aja. Kalau Abu Bakar enggak. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Bagi Nabi mengerti isi hati Abu Bakar. Pertanyaan itu terjemahan tersopan. Apa kata Nabi? Aku mendoakan engkau dipanggil dari semua pintu, wahai Abu Bakar. Jadi beliau bertanya, lain mungkin ada orang dipanggil dari 8 pintu. Maksudnya Abu Bakar, Rasulullah kok ada, tolong doakan kami. Nabi kemudian mendoakan, wahai Abu Bakar, aku doakan engkau agar menjadi orang yang dipanggil dari semua pintu. Maka besok Abu Bakar ambil semua tabungannya, semua simpanannya, diberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada murid seperti Abu Bakar di dunia. Semua hartanya untuk Nabi. Awak jangankan harta, waktu senak muka guru. Bahkan mailak-ilak dari guru. Beban. Guru banyak lentah. Letih waknya. Murid-murid ini begitu banyak. Dan kamu menyaksikan, ya, menyaksikan di mana negeri. Tapi yang paling parah negeri kita, entah hal sebabnya, tidak tahu. Cari tahulah ada bapak ibu apa sebabnya, atau tanya ke Buya Deski, alah sebabnya. Kurang awak terlalu nafsi, ya, egois. Tapi kalau masalah kato-kato, tidak egois. Badungan kecil orang itu tidak penting. Kato orang dilopau, dipajak. Akhirnya hidup untuk menanggapi orang itu. Kalau zaman kini ada orang menanggapi versi YouTube, tahu YouTube Bapak Ibu. Ada sekelompok orang ini ingin membuat berita opini lewat YouTube. Kawan kita petang, yang ngajak debat, kita layani, tak dona datang. Gue kabar-kabar aneh-aneh. Kini lopaunya benar-benar lopau YouTube. Tanda apa? Sibuk ingin mendapatkan komentar like dari orang. Lupa hak kalbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haus pujian, takut cacian. Itu ciri-ciri orang riak. Jadi riak itu dibagi dua. Pertama, haus puji. Kebanyakan kita aman di situ. Tapi yang kedua banyak tidak selamat. Takut dicaci, takut diomongkan, diomong. Makanya orang beroleh bagagah-gagahan, tapi di belakang enak. Dek malu wak juga kampung. Ya. Jadi untuk mewujudkan kata-kata orang itu, padahal orang tidak pakai kata-kata, ya. Perasaan awak. Nah, mulai itu waras rohani. Demikian spontan sampai belum ini kan. Ya, cukup ya. Kami ke berangkat lo ke pematang rebah. Kalau orang Siko macam pematang robah. Ya, ada pematang robah. Silakan kepala dong. Melalui Ustaz Deski lah ya. Tulis dari langsung Pak Cik. Kurang jelas.
Udah Pak. Sebaik-baik. Buru-buru. Baik. Pak, terima banyak. Cik-cik tanya Pak. Oh, ada pertanyaannya ya. Lah ya. Lah sampai Pak. Lah sampai lagi ya. Tidak ada hadis yang menyebutkan sebaik-baik Jando. sebaik-baik orang jando. Tidak ada. Itu hadis kurang sebokang pari. Nah, Yang lain Pak Ibu silakan. Tadi nak sempat bagian krotik karena waktu mungkin kita silakan langsung. Yang bertanya agak tipu orang lain ya. Nanti Pak. Tadi Ibu nakak. Apa ini? Lakonyang. Alakonya. Lah tuh. Ada belakang Ibu? Ya. Ada. nah bagus. Berbobot pertanyaan. Karena tidak sebaik-baik enggak. Ada ayat wala takunu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang nasullah, yang melupakan Allah. Maka Allah ansakum anfusakum, Allah akan membuat engkau lupa bahkan terhadap dirimu. Tuh maknanya. Jadi kalau orang lalai mengingat Allah itu pintunya mengingat diri. Mengingat diri itu ada porosnya, ada namanya qalbu. Maka kalau ada orang yang lalai mengingat Allah, Allah akan buat orang itu hilang ingatannya, hilang kesadarannya. Maka di akhir hayatnya orang itu bahkan mungkin ya kita sebut hilang akal. Bahkan itu terjadi saatnya masih sadar. Mohon maaf Bapak Ibu, coba lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia seakan-akan nyelupu dengan hak dirinya. Ya. Bahkan untuk apa awak piti banyak tapi tidak sebut je keluarga awak. Piti banyak tapi tidak je anak-anak. Dan sungguh luar biasa, hidup sederhana tapi makan sama-sama je anak. Ya pasangan, keluarga itu mahal. Jadi kaya tu dua. Kaya di raso, ada kaya di dompet. Awak sakit-sakit, piti banyak. Dalam mak. Awak seorang jadi tinggal orang, piti banyak. Dalam mak. Piti sayu, ya sayu. Piti sayu, tapi keluarga rami. Nanti sayur tu cukup jo jadinya. Sebab banyak habis, seketek cukup. Itu. Ya begitu. Entah bala. Emang begitu kira manusia tu. Ya. Banyak habis. Seketek sodang. Ya, sodang tu cukup. Qanaah. Orang kalau banyaklah pengenaan. Tapi kalau seketek, hanya kemudian hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat tadi itu penting. Jangan engkau lalai kepada Allah. Apa yang dilalaikan? Pertama namanya. Yang kedua, nikmat-nikmatnya. Maka ayat-ayat tentang Bani Israel
Bani Israel kok. Tadi yang bukan cerita Yahudi suka muji-uji. Ya. Orang perempuan Yahudi tadi itu ingin menguji Nabi, ya nak? Jika dia Nabi, pasti dia tidak bakal diracuni langsung. Dia akan berdialog dengan benda. Jadi Nabi itu bisa dialog dengan benda. Wali sama. Wali-wali Allah sama, Pak. Bisa mengecek menuju kursi, Pak. Maka jangan lupakan wala taqulu, jangan kau menjadi orang-orang yang melupakan malaikat Allah. Nanti Allah buat engkau lupa bahkan dengan dirimu sendiri. Ya. Dan mereka lah yang disebut fasik. Apa arti fasik? Al-fusqu khuruj minat ta'ah. Kefasikan itu orang keluar dari ketaatan, tidak taat oleh Allah menyuruh ingat awak lupa. Dah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Ada yang meresahkan umat sekarang dia berkaitan termasuk debat kemarin, dan ada beberapa umat masyarakat yang bertanya mana sebenarnya penyebab Wahabi Salafi. Pada satu sisi mereka dengan ucapan berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ucapan mereka kan memang hebat dan kita sering tertipu. Sementara beliau-beliau itu menyalahkan amalan-amalan kita sehingga mendatangkan keraguan kepada umat. Termasuk tasawuf, termasuk tarikat, termasuk jihad, kemudian takdir segala macam. Maka ada kemarin antara adik-adik mereka sedang tahlil, lalu dibilang itu bid'ah, sehingga berhenti dari hal itu berhenti sampai sekarang berhenti bertahlil. Kalau lebih dijelaskan supaya tidak ada yang bersama. Di semua wilayah yang ada orang Islam, ini dapat musibah. Kelompok yang suka menyalah-nyalahkan, bukan hanya di Subang Pari, Subang Nabawi, Malaysia. Kami diundang khusus ke salah satu negara bagian di Malaysia, khusus membahas itu. Sama model itu, pindah tempat, pindah. Pertanyaannya model itu sadon. Belasan jadwal kita itu pertanyaannya sama, cuma sudah kita cut. Lah bosan doang menjawab. Cuma di siko kan mau jarang-jarang lebih siko ya. Mau jawab. Kelompok Salafi dan Wahabi itu niatnya baik, ingin mensucikan tauhid, tapi caranya tidak baik. Akhirnya yang terjadi bukanlah kemajuan, tapi kehancuran. Nabi Muhammad tuh kalau memakai cara Wahabi untuk meluruskan akidah umat, apa yang terjadi? Tidak mungkin Islam sampai ke Subang Pagi. Mungkin lewat Makkah Madinah, tidak mungkin. Nabi Muhammad tidak pernah langsung meruntuhkan berhala yang ada sekitar 360 di Mekah, di Ka'bah itu. Nabi biarkan dakwah, bahkan 13 tahun dalam riwayat Imam Tirmizi. Tidak pernah Nabi mengatakan hancurkan gitu. Tidak pernah Rasulullah begitu. Pak kira-kira hanya ada satu Nabi dulu yang menghancurkan, Nabi Ibrahim, ya kan? Tetapi beliau kemudian minta ampun kepada Allah. Sebab karena beliau menghancurkan itu, beliau kemudian berbohong. Walaupun bohongnya benar. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, aku pernah bohong, aku malu kepada Allah, mintalah ke Musa. Jadi orang nanti datang, semua umat manusia nanti mencari Nabi Adam. Tidak ada dari Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, kalian meminta lo ke dia. Dulu kami mendoakan hancur umatku. Aku malu kepada Allah. Wajar, beliau sudah berdakwah 950 tahun.
Kita baru anak kita madasari, aki kita nongol kuang, matilah. Ya tak? Nabi Nuh 900-an tahun berdakwah, sekali teroncek kalamnya. Kok Nabi? Karena Nabi yang berkalam, langsung Allah jadikan. Untung Bapak Ibu nak Nabi kan. Jadi, mau cakap tu ni, matilah, masuk neraka kuang tu namanya. Sumpah kita alhamdulillah tak berlaku. Alhamdulillah. Tapi itu diaminkan malaikat. Ya. Jadi jangan ngecek yang aneh-aneh. Matilah deh. Stroke dan beko. Ayo stroke beko Pak. Tak usah, hentikan itu. Buat orang bongak nang. Ayo kita bongaknya. Jadi kalau ke pasangan, ke anak, hindari kata-kata begitu. Cut, diulang. Kalau ada anak awak ada, kan orang tua tu kata-katanya sebenarnya didengar. Anak awak pokak taknya. Jadi dokter lah. Tanpa cek. Tanpa sayang. Ya, tanpa-tampaan. Kalau ditampar kekasih kan asik. Madanya kecil, tapi berputar. Jadi ahli suruh lah kau. Pada itu diaminkan oleh malaikat tu. Tapi kita kan tak sombong. Ya, kalau ibu-ibu mazhab bengis, mazhab bongi-bongi tu. Jawab apa anaknya dibongi. Lah tu. Jadi jadi penutup, kelompok Wahabi itu diwaspadai di mana-mana. Hanya wilayah Saudi kini yang pakai Wahabi. Di mana-mana, di Malaysia dilarang. Di Mesir dianggap sesat, dianggap khawarij. Di Yaman itu ditolak. Di Zaitunia ditolak, di Maroko ditolak. Negeri Rawa harus pun menolak, tapi harus cara yang elok. So banyak anak-anak muda untuk ini sedang pencarian. Tapi Ambo sudah terlibat langsung dalam perseteruan itu. Berharap nanti ada bagian yang menerima-menerimanya. Buya Desi. Ya. Kalau awak sudah berpolemik banyak. Ya zikir kul, katakanlah huwallah, itulah dia Allah. Itu zikir itu Pak. Dan itu tidak bid'ah karena mengamalkan potongan dari surah Al-Ikhlas. Boleh rancak, tidak masalah. Amalkan itu Pak. Ya, tapi di hati saja, tidak usah dilafazkan. Itu namanya zikir nafas. Rancak, ya. Tutup dengan sholawat. So zikir itu hot, panas. Disejukkan dengan sholawat. Kurang awak, kau suka zikir tapi kurang sholawat. Makanya kadang aneh-aneh. Di pengajian tu aneh-aneh. Jadi mau lama dah mencari orang aneh-aneh. Pulang awak, di 4 hari kau banyak orang aneh-aneh. Jadi zikir tu kalau awak angin, tanya ke dokter, kalau orang kepanasan, domam namanya, mengigaunya sedang orang mengaji. Mengijau lewat pertanyaan kah, lewat macam-macam, kurang salawat. Jadi Mas Haji, hidupkan majelis salawat Pak ya. Jadi kalau ada maulid Nabi jangan aja ceramah, baca Barzanji. Itu bacaan orang mak dulu di Mekah, bukan bacaan orang Jawa itu. Simtud Duror, ya beliau tahulah ya, Buya Deski. Silakan dihidupkan enggak nanti. Ya, biar sejuk negeri kita. Enggak usah pakai gendang-gendang rancak. Yang penting suaranya bagus. Ya. Lalu dihikayatkan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang negeri awak mulai lembut hatinya. Ya. Ambo mohon maaf Pak, kau dek buka berangkit sedekah. Orang awak tu
berlainan sunnahnya Nabi. Nabi itu la yaqta hadits ashabi. Nabi itu tidak pernah memotong kalam sahabatnya. Ambo sedang ceramah, acok dipotong dia. Ya. Sering malam petang, malam sebelumnya itu sering. Nah, kalau bisa nanti jangan sampai terjadi risiko ya. Ya Pak. Semoga Bapak Ibu diberkahi Allah, diberkahi dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin kami pamit ya. Langsung ya. Kami jalan jauh ke Pematang Rebah, mungkin 8 jam atau berapa jam. Jadi mohon maaf tidak bisa ikut ngopi-ngopi ya. Makan ketan, makan pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.